salah satu yang populer lagi sekarang itu adalah biomedical informatics dan precision medicine. Ya. Di Indonesia ada BGSI ya yang kemudian mulai mengarah pada precision medicine. So, ini kayak leapfrog ya kalau Pak Menteri bilang uh, lompatan besar ya. Yang tadinya kita konvensional ya berbasis program-program kesehatan lalu kemudian tiba-tiba rekam medis elektronik tiba-tiba melompat sampai ke arah precision medicine ya karena di Amerika di Eropa ini populer ya. Di Amerika itu ada kebijakan khusus ya mulai dari tahun 2015 Precision Medicine Initiative PMI yang kemudian research dan seterusnya itu diarahkan untuk mengarah pada precision medicine. Nah, tapi kalau kita lihat dari teorinya atau yang kaitannya dengan informatics ya tentunya, ini memang ada apa ya kayak semacam continuum biomedical informatics. Ya. Jadi keilmuannya itu namanya biomedical informatics. Biomedical informatics itu terdiri dari bioinformatics, imaging informatics, clinical informatics, sama public health informatics. Jadi ini ada apa ya from bench to population, from bench to clinical to population. Jadi nah di antaranya itu ada istilah yang tahun 2017 Chen menyebutkan ini ada smart healthcare ya nanti tapi kita diskusikan ya mungkin smart healthcare itu sudah berubah lagi tuh terminologinya itu enggak mungkin tahun 2017 populer dengan smart healthcare tapi kalau sekarang barangkali lebih ke arah artificial intelligence ya lebih populernya itu atau lebih ke arah ini ya data science ya yang mengolah berbagai macam sumber data yang berasal dari biologi atau seluler, molekuler, dari organ ya, kemudian dari individu, dari populasi. Nah, jadi prinsipnya gini, kalau kita lihat dari continuum biomedical informatics ini dari rangkaian ini ya. Ini bioinformatics merupakan kalau kita bicara tentang bioinformatics ini merupakan apa ya penggunaan alat komputasi ya untuk menafsirkan informasi dari data genomik. Data genomik itu ya dihasilkan dari ini saya juga bukan ahlinya ya, tetapi saya pernah ikut workshopnya itu dihasilkan dari apa ya ya genetik seseorang dilakukan sequencing ya bisa pakai whole genome sequencing datanya itu wah itu datanya banyak jutaan ya nggak tahu berapa juta ya atau berapa tera ya tapi prinsipnya dia mengolah data genetik seseorang yang itu panjangnya mungkin saya nggak tahu Kak. Saya bukan ahlinya berapa berapa banyak gitu ya yang kemudian di sequence kemudian di sequence itu di apa ya direplikasi selama berapa 100 kali kalau nggak salah ya saya pernah ikut workshopnya itu direplikasi 100 kali dipotong-potong terus kemudian direplikasi 100 kali lalu kemudian disusun lagi lalu dari situ dilihat ada pola yang ini nggak ada pola yang aneh atau tidak nah itu yang mungkin kalau ahlinya siapa ya mungkin Pak Lutfan kali ya yang salah satu yang pernah melakukan itu ya kemudian yang kedua adalah yang imaging informatics. Tapi kalau imaging informatics tadi mungkin saya kira sudah kita singgung ada tadi ya contoh umpamanya untuk EKG terus kemudian untuk mendeteksi demensia dari uh, gambaran CT scan ya, atau tumor dari gambaran CT scan ya. Prinsipnya adalah menggunakan teknologi pencitraan ya dengan menggunakan pendekatan visualisasi dalam rangka untuk mengukur atau memantau patogenesis penyakit ya pada tingkat jaringan atau organ. Dalam hal ini umpamanya organnya itu adalah tadi ya otak gitu ya atau EKG itu jantung ya berarti ya EKG tapi yang diambil itu kan gelombang EKG-nya ya atau paru-paru tadi ya ada gambar X-ray dari paru-paru itu kan organnya itu adalah paru-paru. Terus kemudian kalau clinical informatics mungkin kemarin sudah kita singgung ada ada electronic health record. Ini sebenarnya data-data klinis ya yang diambil dari seseorang. Ya, data-data yang muncul namanya vital signs, terus kemudian signs, symptoms, diagnosis, terus kemudian apalagi apa ya dan seterusnya ya. Jadi ada yang berkaitan sama clinical informatics. Terus yang keempat ini kaitannya dengan informatika yang berhubungan pada kesehatan populasi. Nah ini mungkin lebih makro ya. Kayak contoh tadi umpamanya data yang kaitannya dengan lingkungan atau data yang berkaitan dengan
apa ya, epidemiologi penyakit umpamanya. Atau apa lagi ya, ya yang sifatnya populasi, tetapi karena kita bagian individu itu adalah bagian dari populasi itu, maka beberapa data yang kaitannya dengan populasi itu nanti menjadi bagian dari sumber data penting ya nanti yang perlu diolah dalam konteks precision medicine. Nah, tetapi ini ya konsep besarnya itu adalah biomedical informatics. Terus kemudian kalau kita mau mengarah kepada precision medicine, maka kita akan menggunakan sekian apa ya, sekian semua data itu. Jadi ada beberapa istilah umpamanya, ya ini ada smart healthcare tadi ya, mungkin belum saya singgung ya. Smart healthcare tadi salah satunya itu adalah data yang bersumber pada sensor dan image yang di-generated dari personal health. Jadi kayak contoh, saya punya sensor apa ini tadi ya, jam pintar gitu ya umpamanya. Nah, dari jam pintar itu kemudian menghasilkan data secara otomatis ya dari sensor itu. Nah, itu yang kemudian diambil ya dalam smart health, kemudian digabungkan dengan sumber data yang lain, data genomik, data image, data misalnya penunjang, data klinis, data populasi, termasuk data yang di-generate langsung oleh seseorang ya secara otomatis ya melalui sensor dan image tadi. Ada istilah lain itu P4 medicine semuanya. Itu preventive, predictive, personalized healthcare dan participatory. Nanti akan di slide yang lain ya akan saya bahas ya. Terus kemudian ada istilah lain translational biomedical informatics atau TBI. Ini yang nanti mengarah pada precision medicine ya, karena translational biomedical informatics itu sebenarnya ya ini mulai dari bioinformatik, imaging informatik, clinical informatik, public health informatik sama smart healthcare digabungin jadi satu. Kemudian setelah digabungin itu masuk ke dalam proses alur pelayanan medis. Ya nanti penjelasannya apa di slide yang lain ya. Nah, umpamanya apa tadi mungkin sudah saya singgung sedikit tentang digital convergence. Kalau kita lihat dari apa ya sejarahnya itu ada komputer, telemedicine, mHealth, Internet of Medical Things, e-health dan digital health itu kemudian kombinasi dari semuanya itu apa ya ada konvergensi digital di mana beberapa teknologi itu menyatu ya. Yang paling mudah dilihat itu handphone kita ya. Handphone kita mungkin dulu hanya SMS sama telepon, tapi sekarang bisa lihat TV, bisa lihat dengerin musik, bisa apalagi bisa melakukan telemedicine, bisa melihat personal health record, bisa bisa bayar bayar tagihan gitu ya, atau mungkin bisa bayar tol gitu ya, ada NFC-nya dan seterusnya. Jadi ini konvergensi digital. Jadi teknologi-teknologi digital itu menyatu di dalam satu tools yang utuh gitu ya. Ya handphone ini yang paling paling gampang ya. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi EHR atau electronic health record kalau di pelayanan kesehatan ini sudah mulai ada konvergensi digital, di mana data-data yang berkaitan dengan tadi umpamanya sensor gitu ya dari pasien yang dipakai oleh pasien itu masuk dalam rekam medis elektronik. Lalu kemudian ada mungkin ya suatu saat data genomik gitu ya, terus kemudian data kalau yang image recognition tadi mungkin sudah biasa ya, walaupun belum apa ya menyatu ya, tapi masih terpisah dengan tools yang berbeda ya. Beberapa penelitian mungkin kayak di Sabito ini ada sih yang kaitan dengan itu, tapi masih terpisah ya, belum sampai menyatu dengan elektronik record. Itu menjadi satu kesatuan yang utuh, kemudian mengarah pada precision medicine ya dengan kemampuan komputasi yang lebih baik, mengolah data itu secara lebih baik itu, maka ini mengarah pada translational biomedical informatics atau mungkin istilah trennya sekarang adalah precision medicine ya. Nah, kalau P4 medicine ini kira-kira sebenarnya ini ya apa kayak semacam tadi ada prediction, prevention, personalized healthcare dan participation. Jadi ini kayak semacam apa ya fitur ya, jadi fitur-fitur yang mengarah pada personalized health ya. Jadi precision medicine. Nah kayak contoh umpamanya melakukan prediksi ya, jadi kayak tadi umpamanya saya punya data-data klinis, lalu kemudian dari data klinis itu diolah sedemikian rupa dengan algoritma tertentu untuk menghasilkan apa kayak semacam
rekomendasi gitu ya, rekomendasi terkait dengan atau mungkin menghasilkan kok kayaknya ini gambarnya abnormal ya atau pattern recognition tadi. Abnormal itu yang mengarah pada penyakit tertentu gitu ya. Sehingga ini bisa digunakan untuk melakukan screening ya pada orang-orang dengan faktor resiko tertentu yang sifatnya itu individu gitu ya. Mengarah pada semuanya ini prevention itu semuanya mengarah pada individu. Kemudian kalau prevention ya ini apa ya? Kalau data-data yang sekarang, umpamanya data-data klinis sekarang itu mengarah pada kemungkinan penyakit-penyakit kronis, umpamanya. Nah, sehingga walaupun penyakit kronisnya mungkin belum kedeteksi ya, tetapi dengan mungkin ya ada data genomiknya, lalu kemudian ada riwayat keluarganya, lalu ada ini, ada ini, ada ini, ada lifestyle-nya juga, data lifestyle-nya yang kaitannya dengan exercise atau pola makan dan seterusnya. Nah, sehingga ini bisa memprediksi apakah dalam jangka waktu tertentu dia akan diabetes mellitus atau tidak. Nah, kalau walaupun ini belum terjadi ya, kondisinya belum terjadi, tetapi ini bisa menunjukkan bahwa kemungkinan Anda diabetes mellitus dalam jangka waktu 5 tahun 10% atau 50% gitu. Tapi kalau nanti umpamanya pola hidupnya dirubah, terus kemudian ininya diganti, makanannya lebih baik, terus kemudian exercise-nya lebih baik, maka kemungkinan diabetes mellitusnya menjadi 5% gitu ya. Jadi 5 tahun ke depan jadi 5%. Jadi mengurangi apa ya, memprediksi kemungkinan kita persentasi kemungkinan kita mendapatkan diabetes mellitus dalam jangka waktu tertentu. Itu melakukan apa ya, sebenarnya prediction, tetapi tujuannya adalah prevention ya. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya penyakit itu tidak terjadi. Kemudian ada personalized healthcare, ini yang mengarah pada genomik. Mungkin nanti ada contoh umpamanya tumor marker ya, genomic tumor marker. Itu kita bisa menganalisis ya, ada toolsnya ya, ya tadi sequencing tadi ya, sequencing lalu kemudian dilihat polanya, ternyata ada tumor marker yang kaitannya dengan kanker payudara umpamanya. Lalu kemudian dari situ wah, kankernya mungkin belum muncul, tetapi secara genetik itu teridentifikasi ada tumor markernya yang mengarah pada kemungkinan dia mendapatkan tumor payudara. Nah, sehingga belum muncul itu sudah melakukan apa bilateral mastectomy umpamanya. Wah, ini ada satu artis ya di Amerika sana yang ketahuan ada biomarker itu karena ibunya juga punya kanker payudara, lalu kemudian pas dianalisa secara genetik muncul, lalu kemudian langsung melakukan tindakan uh, apa ya, tindakan yang ekstrim ya, diambil semua payudara itu dua-duanya dan seterusnya. Dan ini kan juga modelnya pada akhirnya personalized healthcare ya, jadi benar-benar spesifik pada individu itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah participation. Kalau participation ini hubungannya dengan ini, karena tadi gini ya, contoh bahwa artificial intelligence itu sangat membutuhkan data sekunder, gitu ya. Semakin banyak data sekundernya, semakin banyak data trainingnya, mungkin analisis dari artificial intelligence itu semakin baik, ya. Jadi machine learning gitu modelnya. Nah, ini juga participation ini kaitannya dengan kayak kita sosial media kan gampang banget ya kita apa ya, mengatakan bahwa saya ada gejala ini, ada gejala ini, ada gejala ini, kira-kira apa ya gitu kira. Terus kemudian kayak lifestyle gitu, umpamanya ya apa ya, Anda nge-gym gitu ya, Anda renang atau hiking gitu, semuanya dicatat di dalam sosial media. Oh, saya sudah hiking selama sekian hari atau saya sudah running selama 5,5 kilometer atau cycling 100 kilometer dan seterusnya. Itu kan data penting ya, sumber data yang berasal yang di-generate dari seseorang ya melalui berbagai macam tools tadi. Tetapi bagaimana supaya data ini sebenarnya berkontribusi terhadap prediksi tadi, terhadap algoritma untuk melakukan prediksi bahwa seseorang ini akan mendapatkan diabetes atau tidak gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi ada ada partisipasi yang aktif terkait dengan mengenerate data ya, baik itu yang dilakukan oleh pasien secara mandiri maupun yang dari fasilitas-fasilitas kesehatan lain yang melakukan pelayanan kepada pasien itu. Jadi datanya itu
dikumpulin atau datanya itu diinteroperabilitaskan ya, kemarin mungkin sudah kita singgung ya. Sehingga sumber data tentang seseorang ini lengkap ya, dari data genomiknya, data image-nya, data apalagi klinisnya, data population health-nya, lalu kemudian data smart healthcare-nya dari data-data yang tadi ya, yang di-generate oleh pasien melalui sensor. Nah, maka ada istilah yang translational biomedicine, tapi sebenarnya translational biomedical informatics itu kalau kita lihat tadi ada bioinformatics, terus kemudian imaging informatics, clinical informatics, population informatics, ada health informatics, ada smart healthcare. Ini kombinasi dari semuanya gitu. Jadi penggunaan semua konsep-konsep dari biomedical informatics secara keseluruhan untuk pelayanan kesehatan individu yang lebih presisi gitu. Jadi ini kayak semacam apa ya, metode untuk menemukan kalau kita mengambil data dari sekian banyak tadi ya, mulai dari data genomik dan seterusnya, lalu kemudian ada metode untuk menemukan hubungan antar berbagai macam sumber data tadi, baik itu genomik, pencitraan, data klinis atau data fenotip, terus kemudian data kesehatan yang masyarakat, yang secara periodik itu diolah ya dan melihat perubahan-perubahan fungsional yang terjadi pada individu. Jadi makanya dia disebut sebagai, ya bisa diterjemahkan sebagai precision medicine ya. Secara umum prosesnya itu translational biomedical informatic process adalah satu, datanya itu dilakukan pre-processing. Artinya kalau tadi kita tahu bahwa sumber datanya itu bisa dari biomedical, dari molekuler ya, sifatnya molekuler, genetik umpamanya, dari imaging, dari EHR, dari public health, dari smart healthcare, lalu kemudian diolah atau diproses sedemikian rupa untuk membuat ini menjadi apa ya, tanda petik ya, dinormalisasi dan disinkronisasi ya antar berbagai macam sumber data, lalu kemudian setelah itu dilakukan extraction ya, disimpan lalu kemudian disimpan dengan baik ya di dalam konsep data warehouse umpamanya. Lalu kemudian feature extraction ini mungkin bisa saja tidak semua dari sumber data itu kemudian digunakan. Mungkin untuk mengarah pada diabetes mellitus hanya menggunakan data A, data B, data C, data D, lalu kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian dilakukan pemodelan apakah ini umpamanya memprediksi kemungkinan diabetes mellitus ya dari data genomik, data umpamanya kalau image mungkin retina mata tadi ya umpamanya. Terus kemudian dari klinis barangkali atau mungkin dari yang smart healthcare-nya dari sensor tadi aktivitas fisik dan seterusnya, dari history ya, riwayat keluarga dan seterusnya, mungkin dia bisa dari sumber-sumber data itu melakukan prediksi terkait dengan kemungkinan ya bahwa seseorang itu akan menderita penyakit kronis atau tidak. Jadi ada feature extraction. Nah, yang penting di sini menurut saya ini masih mengapa kok ini pendapat ya saya kira ya, mengapa kok apa ya, ilmu medis atau knowledge medis itu masih dibutuhkan, karena pada saat kita mau melakukan feature extraction ini sifatnya spesifik gitu, sifatnya berdasarkan keilmuan medis yang sekarang ada gitu. Umpamanya tadi yang kaitannya dengan kemungkinan dia penyakit kronis ya, diabetes mellitus ya, secara keilmuan medis itu memang proporsi genetik 10%, proporsi epigenetik ya, epigenetik itu apa ya, perilaku ya, kayak perilaku makan, perilaku itu sekian persen ya, sekian persen. Jadi tapi sudah ada ilmu medisnya gitu, tanda petik ilmu kesehatannya yang kemudian nanti akan mengarahkan pada pembuatan pemodelan ini gitu. Untuk melakukan pemodelan. Jadi pemodelan itu tidak semata-mata semena-mena otomatis kayak gitu oleh sistem, tidak, tetapi ada dasarnya dulu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ilmu medis yang selama ini ya berlaku gitu ya, berdasarkan referensi-referensi yang terbaru gitu. Nah, sehingga feature extraction ini berdasarkan knowledge itu gitu, knowledge dari medis yang sudah ada. Nah, sehingga ini bisa melihat apakah nanti mau melihat outlier detection, umpamanya pada outlier detection itu umpamanya apa ya, gambaran EKG tadi umpamanya, gambaran EKG normal PQRST-nya begini, tapi kemudian ada ST elevasi, ini ada outlier nih gitu, outlier dari gambaran ST gitu, gelombang ST, sehingga ini mengarah pada
kondisi tertentu gitu. Kalau untuk melakukan prediction itu mungkin tadi ya berdasarkan data genomik, data image, data klinis, data public health, data smart healthcare-nya yang dikumpulkan oleh pasien langsung itu kombinasi dari itu ada nggak kemungkinan dia mengarah pada penyakit diabetes mellitus atau tidak itu kemungkinan dia mendapatkan itu. Nah jika ada mungkin bisa diprediksi wah ini kayaknya kemungkinan kamu bisa mendapatkan diabetes mellitus sehingga sebaiknya ini menjaga pola hidup umpamanya itu ya menjaga lifestyle dan seterusnya itu melakukan prediction. Nah termasuk yang ke arah clinical decision. Tapi kalau clinical decision itu gini, ini sudah mulai masuk ke dalam alur pelayanan. Ya. Jadi kayak hasil-hasil analisis, hasil-hasil komputasi tadi, algoritma yang sudah ditanam di dalam sistem itu kemudian diembedkan di dalam alur pelayanan medis. Kapan sih notifikasi itu dimunculkan? Umpamanya pada saat dokternya melakukan pelayanan langsung pada pasien. Ini data-datanya kan sudah dimasukkan sebelumnya, lalu kemudian dari ada algoritmanya itu memunculkan warning atau munculkan notifikasi bahwa ini kayaknya pasiennya harus dilakukan pemeriksaan penunjang A atau penunjang B atau penunjang C gitu ya, karena ada kedeteksi bahwa dia kemungkinan ada diabetes mellitus umpamanya ya. Ini contoh saja ya. Saya nggak bisa bayangkan yang lain ya. Sehingga ini clinical decision making itu artinya bahwa seorang dokter ya itu akan memberikan arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan kemudian mengambil keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan secara komputasi gitu ya, secara otomatis dari data-data sekunder yang sudah terkumpul tentang seseorang ini. Nah ini kan precision medicine ya. Kapan kamu harus melakukan pap smear lagi gitu? Kapan kamu harus melakukan pemeriksaan kaki ya karena ada diabetes mellitus, terus kemudian ada kemungkinan mikroangiopati yang munculnya mungkin di kaki gitu ya. Kalau luka kan repot tuh, walaupun belum luka nih. Kalau sudah luka kan repot sembuhnya gitu ya. Sehingga ini dokter itu ada warning atau notifikasi sebaiknya ini dilakukan pemeriksaan A, pemeriksaan B, screening A, screening B. Nah, sehingga dia bisa meningkatkan ya pelayanan kesehatan secara lebih baik dengan mengarahkan pasien itu untuk melakukan screening yang memang dibutuhkan sesuai dengan SOP medis ya yang knowledge-nya sebenarnya SOP medis itu sudah ada itu gitu sebelumnya gitu. Nah, jadi TBI atau Translational Biomedical Informatics ini merupakan precision medicine. Walaupun ya, tadi ya, mungkin ya istilahnya itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau TBI tadi menggabungkan dari biomedical tadi, biologi seluler sampai kemudian data populasi. Precision medicine itu sebenarnya ya juga sama gitu. Pada akhirnya juga ya kayak kalau lihat dari sini ya enablers dari precision medicine itu adalah satu ada data electronic health record gitu ya, terus ada kemampuan komputasi ya untuk mengolah data dari berbagai macam sumber tadi, terus kemudian ada pemeriksaan penunjang yang sifatnya advance ya kayak ini genetic sequencing ya. Ini kan pemeriksaan yang tidak murah ya sebenarnya, tetapi kan semakin lama cost-nya semakin murah ya. Lalu kemudian penerimaan dari penggunaan teknologi ini entah itu bagi pasiennya maupun bagi tenaga kesehatannya. Kalau bagi pasiennya ya kaitannya dengan karena sumber datanya harus dari mereka gitu. Sumber datanya dari genetik, pemeriksaan ini yang sudah dilakukan kepada pasien ini di-share gitu loh. Jadi digunakan oleh berbagai pihak dan mereka harus concern ya terkait dengan bahwa data ini akan digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tidak hanya untuk pelayanan medis dirinya, tetapi juga bisa saja kalau kita membuat artificial intelligence kan ini data ini menjadi data training gitu ya. Data training yang nanti untuk mempertajam ya hasil dari analisis yang dilakukan oleh artificial intelligence itu sendiri gitu. Nah, termasuk dokternya bahwa kalau umpamanya nanti ada warning, ada notifikasi, ada ini di dalam electronic medical record-nya ya dia bisa merespon itu dengan baik ya. Oh ini ternyata butuh dukungan ini, butuh dukungan ini, butuh dukungan ini dan ini akan masuk terembed di dalam pelayanan medis yang dilakukan.
Nah, jadi kalau menurut beberapa referensi ada 4 faktor yang mendukung precision medicine. Yang pertama, ini mirip-mirip kayak TBI ya sebenarnya, Translational Biomedical Informatics tadi. Yang pertama adalah ini diperlukan metode atau cara untuk mengumpulkan berbagai jenis data tadi. Ada data yang sifatnya biologis ya, biomolekuler tadi, genomik ya, ada data yang berkaitan dengan social determinant of health, ini population health ya. Terus kemudian ada yang berkaitan sama data klinis EHR, atau data yang dihasilkan oleh pasien. Kalau di TBI tadi istilahnya smart healthcare ya, yang dihasilkan oleh sensor, dihasilkan oleh mungkin pemeriksaan yang dilakukan oleh mandiri oleh pasien dan seterusnya ya, atau tadi ya wellness tadi umpamanya apa ya, aktivitas fisik, kualitas tidur dan seterusnya tadi ya. Dan kemudian ini digabungkan ya, dijadikan satu. Nah, untuk menggabungkan itu kita membutuhkan teknologi digital yang dirancang untuk menangkap berbagai macam jenis data tadi, dan kemampuan komputasi untuk memproses menjadi format yang dapat digunakan. Data dapat dibagikan secara efisien, dapat dikompilasi sehingga sistem yang digunakan oleh user, itu entah itu tenaga kesehatan atau pasiennya langsung, itu mampu untuk mengakses, memproses, dan menyimpan data menggunakan perangkat keras, perangkat lunak yang tersedia dengan kemampuan komputasi data yang besar. Nah, sehingga tadi output-nya atau notifikasinya itu berasal dari kemampuan komputasi dari infrastruktur yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa hasil analisis komputasi tadi itu apa ya, masuk di dalam workflow dari pelayanan medis. Umpamanya pada saat pasiennya konsultasi ke tenaga medis atau pemeriksaan ya, kalau kita mungkin masuk poliklinik lalu kemudian diperiksa oleh dokter, maka notifikasi yang dihasilkan, analisis-analisis yang dihasilkan dalam bentuk notifikasi tadi atau reminder atau apapun itu muncul di situ, muncul saat dokternya itu melakukan pelayanan kepada seseorang itu. Nah, sehingga notifikasinya, oh kayaknya nih pasien ini perlu dilakukan ini nih, pap smear nih, atau oh pasien ini kayaknya sudah sekian terakhir kali pemeriksaan kaki itu 3 tahun yang lalu, ini kayaknya perlu dilakukan pemeriksaan screening kaki nih umpamanya, karena pasien ini diabetes mellitus. Nah, sehingga si klinisi itu mampu untuk melakukan tindakan atau actions yang komprehensif ya terkait dengan pelayanan pasien itu. Nah, tapi kan sifatnya individu gitu ya, spesifik pada individu, karena setiap individu mungkin bisa beda-beda gitu. Tadi ada yang kasusnya diabetes, ada kasusnya itu mungkin kanker serviks, ada kasusnya apa dan seterusnya, itu kan akan berbeda ya setiap individu. Dan rekomendasinya pun juga akan spesifik pada individu. Makanya sebutannya itu adalah precision medicine ya, karena spesifik pada seseorang. Nah, di antara itu tentunya karena kita membutuhkan data yang besar, ada data yang banyak itu ya, yang berasal dari seseorang, itu mungkin perlu kebijakan, perlu SOP, apa ya, menjaga keamanan, kerahasiaan data, apalagi kalau datanya itu dari fasilitas pelayanan kesehatan yang lain gitu ya. Artinya ini data ini harus dijaga gitu. Sharing yang umpamanya data genomik dari lab atau data yang ini dari mana. Nah, sehingga kombinasi dari data ini kita membutuhkan sarana prasarana yang baik ya, apalagi kalau ini artikelnya ini kebetulan dari Amerika ya. Amerika itu sangat ketat terkait dengan menjaga privacy dan confidentiality dari data seseorang. Ya, pastikan bahwa SOP dan seterusnya ini juga mengarah pada kerahasiaan data. Ini mungkin saya singgung sedikit berkaitan sama genotype dan phenotype data for precision medicines. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang genotype dan phenotype ini, genotype ini berkaitan dengan data tadi ya, biomedical ya, data seluler molekuler ya, yang diambil dengan cara tertentu ya, sequencing gitu umpamanya, dan menggunakan tools tertentu ya untuk kemudian mendokumentasikan hasil sequencingnya itu gitu, karena datanya cukup besar dan membutuhkan kemampuan komputasi penyimpanan yang besar dan kemampuan komputasi yang besar juga, karena untuk melihat. Ya bayangkan kalau kita punya jutaan data yang urutan data ya, kalau di NA itu urutannya Pak, saya lupa ya, itu ada AT, ATS, ATSG, ATSG dan seterusnya itu ya. Tapi bayangkan kalau ini jutaan rekod gitu. Lalu kemudian bagaimana bisa menilai pola yang aneh gitu.
kalau kita tidak memiliki kemampuan komputasi yang baik ya terkait dengan urutan-urutan gen sequence itu gitu. Ya ini ya saya belum pernah menggunakan toolsnya, tetapi ya bisa dibayangkan, saya bisa membayangkan bahwa wah ini memang kita membutuhkan alat bantu yang canggih ya untuk bisa mengidentifikasi pola dari data genotip. Kalau phenotype itu saya kira ini data yang sebenarnya kombinasi ya dari hasil genotype sama dari epigenetik sama data environment ya. Jadi orang-orang yang mungkin ya karena epigenetik orang tuanya suka makan gorengan gitu ya atau suka makan yang micin-micin gitu ya Indomie gitu umpamanya. Lalu kemudian anak-anaknya kan juga ikut gitu ya jarang makan buah, makan sayur ya tidak pernah disediakan. Jadi anak-anaknya juga ikut. Jadi epigenetik itu mengikuti pola pola apa ya, ya bisa dibilang apa ya, pola-pola yang dilakukan oleh pendahulunya gitu ya. Jadi sehingga ini ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan terhadap mungkin ya, karena tadi makanannya itu kebanyakan makanan instan atau kebanyakan makanan apa ya, fast food karena kalau kalau dulu kan, populernya, wah makan fast food jadi gemuk kali ya badannya atau jadi obesitas dan sebagainya. Ini kan, kaitannya dengan, data-data yang phenotype ya, yang kemudian, berkaitan dengan, apa yang bisa diobservasi oleh, seseorang. Nah ini mungkin konteksnya ke arah electronic health record ya. Jadi ada data genotype, ada data biologi seluler, ada data image ya, ada data klinis ya. Klinis itu yang diukur ya, diobservasi ya oleh seseorang, lalu kemudian ada data populasi. Nah, kalau kita lihat dari apa ya ke arah yang tadi ya precision medicine bahwa relasi antara genotype dan fenotype-nya ini contoh umpamanya ada 3 hal yang menarik mungkin ya, yang kaitannya dengan precision medicine. Satu, farmakogenomik. Ini penelitian sudah banyak gitu ya, bahwa arahnya itu adalah personalized drugs gitu. Jadi seseorang itu bisa saja sama-sama penyakit apa ya, pokoknya jantung ya umpamanya ya, ini saya nggak tahu ya contohnya yang realnya apa ya. Tetapi obatnya yang diberikan pada sama-sama jantung, ini sama si A sama si B, itu bisa saja berbeda dari sisi dosis, dari sisi jenis, atau dari sisi apa ya, jenis obatnya dan seterusnya. Karena ada faktor tanda petik ya, faktor genetik yang itu mempengaruhi respon terhadap terapi. Kemudian yang populer juga sekarang nutrigenomik. Ini ada ininya ini ada perusahaan farmasi yang menyediakan pelayanan ini ya, tapi saya nggak tahu berapa juta ya. Jadi kita hanya mengumpulkan saliva, lalu kemudian salivanya itu dites, kemudian nanti outputnya itu rekomendasi apa gitu. Mungkin kayaknya personalized nutrition ya, mungkin ya. Saya belum belum lihat ya, tapi mungkin Bapak Ibu bisa baca itu banyak yang menyediakan. Termasuk salah satu tadi ya perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang sudah lama juga ini genetic tumor markers yang tadi mungkin saya cerita ada, oh dia melakukan pemeriksaan genetik karena ibunya itu penyakit payudara, terus kemudian pas dilakukan pemeriksaan genetik, oh ternyata muncul gitu. Ada genetic tumor marker yang kaitannya payudara, akhirnya dia melakukan tindakan yang ekstrim gitu ya, mastektomi bilateral gitu ya supaya tumor itu tidak muncul terhadap dirinya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada early detection cancer, tetapi ada beberapa yang benar-benar ekstrim ya dari hasil pemeriksaan itu langsung melakukan tindakan atau action. Nah, memang banyak ya, walaupun kita tadi sudah bicara tentang translational biomedical informatics, lalu kemudian ada precision medicine, tetapi tantangannya itu ya tentunya berkaitan dengan sumber data. Ya. Sumber datanya mulai dari yang sifatnya molekuler sampai sifatnya public health itu dikumpulkan dijadikan satu. Belum lagi kemampuan komputasinya untuk mengolah data itu. Ya. Belum lagi data kualitinya ya, apakah kualitas data yang dikumpulkan oleh pasien itu memang memang benar sesuai atau tidak gitu. Apalagi kalau yang ngumpulin data itu adalah smartwatch yang itu ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu perhatikan kalau smartwatch itu coba sekali-sekali ya dilakukan kalibrasi secara mandiri ya. Kalibrasi kayak kayak tekan apa frekuensi nadi gitu ya. Yang terbaca di smartwatch sama yang kita hitung sendiri gitu. Itu ada sedikit perbedaan gitu. Saya pernah mengukur secara mandiri itu ya bisa sampai 15 sampai 20 kali ya perbedaannya itu antara satu dengan dalam 1 menit ya antara yang dibaca oleh smartwatch sama yang dibaca oleh tangan saya gitu secara sendiri bisa saja sayanya yang salah bisa saja smartwatch yang salah ya kita nggak tahu gitu ya namanya juga
mencoba untuk membandingkan ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan sama data security and privacy ya, karena ini sumber datanya dari berbagai macam tempat ya. Genomik itu mungkin hanya fasilitas-fasilitas tertentu saja yang mampu untuk melakukan itu, tetapi datanya kan ada di sana. Mungkin nggak datanya itu dipertukarkan dengan aman gitu ya, atau mungkin digabungkan dengan aman. Lalu kemudian kemampuan komputasi tadi untuk menghasilkan visualisasi atau notifikasi atau rekomendasi yang sesuai dengan alur pelayanan medis. Nah, supaya apa? Supaya orang itu bisa membacanya itu dengan mudah dan kemudian bisa menentukan pengambilan keputusan dengan cepat ya. Karena idealnya memang harus diembedkan dalam alur pelayanan medis. Hasilnya itu ya, hasil analitiknya itu harus diembedkan di dalam alur pelayanan medis. Kemudian yang berikutnya adalah engagement gitu. Jadi karena tadi bahwa artificial intelligence itu sebenarnya membutuhkan data histori seseorang pasien atau data training ya. Data trainingnya sumbernya kan dari pasien juga gitu. Dan ini harus aware bahwa pasien itu bahwa setiap kali dia dilakukan pemeriksaan dan seterusnya, ini harus aware bahwa datanya ini nanti akan dipakai untuk mengembangkan precision medicine semuanya atau mengembangkan artificial intelligence, karena ini akan menjadi data training yang sangat apa ya, berharga ya. Semakin banyak itu data trainingnya itu semakin presisi ya, apa yang dihasilkan dari analisis atau algoritma yang akan diterapkan. Nah, sehingga ini perlu perlu pemahaman bahwa seseorang itu harus tahu bahwa datanya itu akan digunakan tidak hanya untuk pelayanan kesehatannya, tetapi juga bisa digunakan untuk research tadi, untuk mengarah pada precision medicine. Begitu juga dokternya gitu atau usernya gitu, bahwa kalau ada algoritma itu lalu kemudian ada notifikasi bahwa ini harus pasiennya harus ini harus aware juga bahwa notifikasi ini sebenarnya berasal dari sini loh gitu. Rekomendasi ini sebenarnya dianalisis dari ini loh, dari data-data yang ini loh, sehingga ini muncul ini gitu, muncul notifikasi ini, rekomendasi ini. Jangan sampai nanti, wah apa ini notifikasi, apa ini oh, kok sistem mengarahkan saya harus melakukan pemeriksaan kaki, apa ini oh. Sehingga orang nggak percaya ya dengan adanya algoritma-algoritma yang ditanam di dalam sistem electronic record umpamanya atau sistem artificial intelligence yang sudah dikembangkan tadi. Nah, menurut Tenenbaum ini et al. Tahun 2016 bahwa ada 7 area ya precision medicine yang penting ya untuk nanti dikembangkan ya. Jadi bukan apa ya yang menjadi faktor enablers ya untuk mengarah pada precision medicine. Jadi ini kalau di gambar ini ada care informed research. Jadi data-data pelayanan itu kemudian dikompilasi, dikumpulkan, dihasilkan untuk nanti menghasilkan research. Research itu maksudnya tadi ya, menghasilkan algoritma artificial intelligence-nya tadi, atau algoritma precision medicine-nya. Nah, dari situ research inform care, dari hasil algoritma itu kemudian ditanam di dalam alur pelayanan medis. Jadi dikembalikan lagi ke alur pelayanan medis, sehingga ini akan secara apa ya sirkuler ya, jadi secara terus menerus ya. Jadi data yang ada data baru ini akan menjadi data training data baru lagi kemudian dikompilasi dibandingkan dengan data training, lalu kemudian data yang baru tadi menjadi data training lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Namanya machine learning tadi gitu ya. Jadi mesin ini belajar dari data-data atau yang kumpulan data yang hasil dari observasi yang sebenarnya. Lalu kemudian dikumpulkan dijadikan data training, lalu ada data baru dan seterusnya. Dia akan belajar terus-menerus ya. Makanya disebut sebagai machine learning ya, mesin yang belajar gitu ya, karena dia akan mengkompilasi data, data ini akan dijadikan data training, ada data baru lagi, kemudian dikomparasi, dan data baru itu akan kembali menjadi data training, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada siklus yang terus-menerus begitu. Nah, tetapi tentunya menurut Tenenbaum ini ada bahwa ya pasiennya harus setuju lah, harus tahu bahwa datanya itu akan digunakan ya untuk tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk advance analytics tadi. Terus kemudian ada transforming data to knowledge. Jadi kita harus punya konsep interoperabilitas, standar data agar memudahkan dalam rangka untuk penyimpanan maupun nanti untuk mengarah pada analisis. Terus kemudian kita punya apa ya penelitian-penelitian biomarker yang terus berkembang ya untuk menyingkap rahasia di balik
data-data genomik tadi gitu. Karena yang sekarang katakanlah ada jutaan rekor, jutaan apa ya tadi, genetik ya, saya nggak tahu panjangnya berapa juta ya. Tapi di antara itu pasti ada pola-pola tertentu. Dan ini baru terekspos mungkin hanya beberapa saja gitu. Umpamanya tumor marker untuk payudara, tumor marker untuk apa, untuk apa, untuk apa. Tapi saya yakin masih ada lagi ya. Uh, marker untuk penyakit apa, diabetes, marker untuk penyakit jantung, marker untuk ini, untuk ini, untuk ini, yang nanti suatu saat akan ditemukan memperkaya. Nah, sehingga precision medicine itu akan sangat mudah ya untuk diterapkan ya, karena sudah ada knowledge yang diekstraksi dari data genomik ini, dan kemudian data genomik baru itu tinggal dikomparasikan, muncul nggak ini tumor marker yang untuk kanker payudara nih. Kalau muncul ya berarti dia ada risiko terkait dengan kanker payudara. Terus kemudian kalau tadi kita bicara tentang bahwa ada pre-processing dari sumber-sumber data itu, ada algoritma yang diterapkan, maka algoritma itu harus terdokumentasi dengan baik. Sehingga orang itu bisa apa ya, bisa kayak semacam apa ya, direplikasi di tempat lain, mestinya hasilnya sama gitu. Idealnya kan begitu. Sehingga ini harusnya terdokumentasi dengan baik. Apalagi kalau tadi ya, saya sebagai tenaga kesehatan menggunakan algoritma itu, ada notifikasi, saya ingin tahu, kok notifikasi ini muncul begini, bagaimana sih kok bisa notifikasi ini muncul. Jadi saya bisa melihat protokolnya. Oh, ternyata protokolnya diambil dari data ini, apa ya, bobotnya data ini tuh sekian, 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 data ini bobotnya sekian, data ini sekian, terus kemudian hasil dari pembobotan itu memprediksi kemungkinan dia penyakit kronis. Jadi kita bisa mempelajari polanya itu juga, atau algoritmanya, atau mungkin protokol yang dipasang ya dalam rangka untuk menghasilkan notifikasi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah memfasilitasi knowledge to action. Nah, ini yang mengarah pada, kalau kita sudah punya algoritma tadi, maka algoritma ini harus masuk di dalam alur pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita sudah punya electronic health record, ya electronic health record-nya harus dipasang tuh algoritma-algoritma untuk apa ya, artificial intelligence atau precision medicine, supaya nanti orang pada saat si dokternya itu melakukan pelayanan, itu akan muncul notifikasi saat pelayanan itu berlangsung, saat pasiennya itu masih di depan. Nah, sehingga dokternya bisa merekomendasikan atau bisa melakukan apa ya, follow up ya, atau tindakan secara lebih komprehensif lagi terhadap pasien itu. Nah, tentunya yang terakhir adalah facilitate consumer engagement. Jadi karena data-data tadi berasal dari seseorang, yang itu mungkin tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis dirinya, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan artificial intelligence, pengembangan precision medicine, mereka juga harus aware bahwa data itu penting untuk kemudian dipakai dalam rangka untuk mengembangkan algoritma-algoritma untuk precision medicine. Nah, saya kira itu ya 7 key areas. Jadi apa take home message-nya? Yang pertama bahwa konsep patient center healthcare itu semakin kompleks ya. Memang awalnya mungkin perubahan dari yang dulunya physician center menjadi patient center. Tapi dengan adanya teknologi digital, dengan adanya apa ya, konsep-konsep informatics ya, biomedical informatics, maka apa ya, patient center ini menjadi lebih kompleks ya, dan lebih advance gitu ya. Mulai dari memfasilitasi pelayanan yang berpusat pada pasien, dia bisa melihat informasi, bisa peer to peer support, bisa apalagi ya, bisa apa ya, bisa konsultasi, tetapi juga sampai mengarah pada, sekarang ini sudah mengarah pada precision medicine. Ya, toolsnya banyak, toolsnya untuk mengarah pada patient center itu tadi mulai dari electronic health record, registry, personal health record, telemedicine, clinical decision support, mHealth, kayaknya semua teknologi digital itu pada akhirnya mengarah pada precision medicine atau mengarah pada personalized ya, patient center care ya, yang kemudian diterjemahkan menjadi saat ini ya, diterjemahkan menjadi precision medicine. Nah, cuman precision medicine itu kompleks ya, yang kompleksitasnya itu terletak pada bagaimana dia bisa mengumpulkan data dari yang sifatnya molekuler, organ, klinis, lalu kemudian public health ya, dan data yang bersumber dari pasien ya melalui sensor dan seterusnya, lalu kemudian mengolahnya ya dengan apa ya, dengan sistem komputasi yang canggih gitu ya, kemudian menghasilkan informasi-informasi yang relevan dan mudah diterjemahkan oleh
user. Nah, sehingga penggunaannya dalam pelayanan kesehatan itu bisa embedded di dalam alur pelayanan kesehatannya di dalam ya pelayanan kesehatan yang sehari-hari ya di poliklinik umpamanya atau dirawat inap. Nah, jadi ini apa ya mulai dari patient center care sampai kemudian precision medicine.